Pernah dengar nama Galesong? Mungkin sebagian dari kita pernah ya, sebuah wilayah pesisir di Sulawesi Selatan yang kelihatannya ya biasa aja. Tapi gimana kalau saya bilang, di tempat inilah tersimpan salah satu kunci paling penting buat memahami sejarah maritim Nusantara kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, bayangin. Sebuah kehormatan buat saya dapat undangan di sini untuk bisa berkunjung ke Balat-Barat. Terus terang sebagai orang yang mencintai sejarah, saya juga punya kegelisahan tentang bagaimana wilayah-wilayah di bagian selatan ini sangat kurang di dalam pembahasan kajian-kajian sejarah. Kalau kita mau bandingkan dengan misalnya kegiatan-kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh teman-teman kita yang berada di wilayah Bugis misalnya, terutama yang dibawa oleh rekan-rekan keturunan Napataru, Perwira, itu ramai sekali dan mereka punya gaung yang hampir tiap tahun. Gaung Maraja. Iya, Gaung Maraja itu. Lalu saya sempat ngobrol sama teman Makassar. Saya bilang, apa ini? Abad 17 itu paling terkenal sampai di Eropa. Tapi setelah kisah itu hilang, setelah perang Makassar selesai 1669, itu hilang. Yang ada adalah kisah tentang bagaimana anak-anak turunan Makassar yang ada di Jawa, ada di Kalimantan sampai ke Malaysia semua. Tapi setelah itu, setelah mereka meninggal, setelah mereka kalah perang dan apa semuanya, seperti di bawah angin semua ceritanya. Padahal sampai hari ini pun warisannya masih berjalan. Bahkan ketika kita berbicara tentang Galesong, satu-satunya ingatan yang ada di kepala kita adalah kisah tentang Imanin Nori dan Toje. Setelah itu kita tidak punya cerita lagi tentang siapa dan apa itu di Galesong. Maksudnya apa itu Galesong? Galesong hanya berakhir di kata Kareng Galesong. Padahal itu adalah satu wilayah yang sangat penting yang terkait dengan Makassar di abad 16-17. Itu adalah wilayah maritim yang terkait dengan metropolitan maritim. Terkait dengan sini saya bikin beberapa catatan bahwa pesisir Galesong itu terkait dengan kosmopolitannya Makassar di abad 17 sebagai kota pelabuhan, tempat perniagaan, mobilitas, dan militerisasi maritim. Tapi sekarang bekasnya tidak ada sama sekali, itu hilang semua. Jadi bahkan Galesong juga adalah pendukung dari kejayaan Makassar, menjadi entreport tadi perdagangan pelabuhan sampai dari pokoknya Malaka. Yang menarik itu adalah di abad 17-16 ada 3M yang paling terkenal. Malaka sebagai pintu masuk, Makassar sebagai entreport, Maluku sebagai pusat rempah-rempah di situ. Jadi ini 3M ini itu adalah bagian yang paling penting dalam seperti yang mau dibilang jalur rempah sebenarnya itu wilayah yang harus diperhatikan. Kalau orang nanya bilang apa komunitas rempah-rempah di Makassar? Makassar yang memfasilitasi semua jaringan tersebut. Ada di sana budak, ada kain, ada beras. Kalau tidak ada itu semua, jaringan ini bisa mati. Itu. Jadi hal-hal seperti ini yang jarang kita diskusikan. Jadi kisah tentang jalur rempah dan apa semua itu hanya loncat langsung Maluku dan apa semua, bagaimana Banda dan apa semua. Tetapi kisah tentang Makassar sama sekali tidak masuk. Padahal dia adalah report di mana perdagangan itu bisa berjalan. Makanya VOC bikin berusaha menaklukkan Makassar karena ini adalah posisi yang paling penting. Jadi setelah itu kemudian dia bisa menguasai Nusantara itu menguasai semuanya. Dan itu hal yang tercatat tapi jarang menjadi pembahasan secara nasional. Dan tapi masalahnya kita sendiri juga kadang tidak mengangkatnya. Itu
Masalahnya apa? Saya mulai menyadari beberapa tahun terakhir ini bahwa kita hampir selalu merujuk kepada bacaan-bacaan yang lama. Saya sangat menghormati guru-guru kita yang pernah melakukan penelitian-penelitian tentang sejarah. Tetapi pada masanya beliau itu, termasuk guru-guru kita itu, keterbatasan akses itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu mencari data itu sangat mudah sekali. Kita misalnya teman-teman yang mencari Lagaligo tinggal hubungi British Council, British Library, lalu menghubungi misalnya museum di mana, di Jerman apa semua, di KTLV semua, datanya dapat. Dulu sangat sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi ada satu kejadian yang ketika saya diundang sama teman-teman di Benteng untuk membahas digitalisasi Benteng Rotterdam, saya iseng-iseng nanya, referensi kalian apa? Saya bilang hati-hati, karena referensi yang lama itu kadang hanya hipotesa, hanya tidak berdasarkan data, sementara data-data sekarang itu lebih mudah. Misalnya seperti saya cerita tadi, orang selalu cerita ujung pandang itu terkait dengan benteng itu dikelilingi dengan daun pandan. Ya mungkin kalau dipikir daun pandan besar itu berduri, itu bisa menjadi barrier atau bisa menjadi benteng. Tapi kan kalau melihat bahwa tanaman tersebut tidak cocok di pinggir laut, itu. Lalu akhirnya saya dapat sumber Belanda dan membaca bahwa di situ laporan Valentine menyebutkan sendiri bahwa Fort Ujung Pandang dalam kurung Kijkhof, sudut pandang. Jadi memang dia sudut pandang, bukan pandang, bukan pandang itu yang jadi tanaman itu. Jadi tambah mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru yang pernah menulis tentang hal tersebut. Jadi saya bilang hal ini perlu diluruskan, karena kita sekarang sudah lebih mudah mendapatkan arsip-arsip, walaupun memang masalah terbesar adalah bahasa Belanda, paleograf bahasa Belanda lama itu. Tapi sekarang teknologi dan bisa membantu, bahkan konsultasi dengan teman-teman misalnya di Leiden itu bisa di ini. Saya kemarin di Huygens Institute dengan teman-teman di Amsterdam, saya sempat workshop di sana. Dan sebenarnya kita punya proyek untuk membawa banyak naskah-naskah VOC di Indonesia Timur. Kami sudah merintis itu dengan NWO-nya di Belanda, Kementerian Pendidikannya. Cuman persoalannya adalah respondis sini kan gitu kan. Plus mekanisme kita itu agak berbeda kan. Mereka mau bikin workshop, tetapi istilahnya tidak dibayar. Maksudnya begini, peserta itu ya ikut, kami kasih ilmu. Kalau di sini kan kita susah bikin, kalau nggak dibayar nggak mau ikut. Itu saya bilang. Lalu status misalnya penggajian dan sebagainya, akhirnya terpending apa semua. Akhirnya, tapi tetap kami kontak karena sekarang mereka tetap membuat hal tersebut, data-data. Karena mereka sangat tertarik untuk melihat kawasan timur, karena masih banyak hal yang belum terangkat apa semua. Mereka bilang kami sudah bosan lihat Indonesia Barat, Jawa, Sumatera sudah bosan. Indonesia Timur ini menarik untuk dilihat karena kajian tentang itu masih sangat kurang, dan masih sampai hari ini pun salah paham tentang budaya itu masih sering terjadi. Apa kendalanya itu, Pak? Biasanya ini kita punya sumber daya yang sangat kurang soal itu. Mentalitas juga itu masalah juga, secara mentalitas. Tidak banyak orang yang mau belajar, itu masalahnya. Itu. Jadi itu persoalan besar. Jadi kan karena biasa sama teman-teman pulang dokter pasti mikir jabatan saya apa. Hari ini saja saya punya proyek dengan Inggris. Itu mengenai malaria di Donggala dengan Sarawak. Saya ikutkan satu mahasiswa saya meriset tentang sejarah kesehatan tentang malaria. Saya dari 3 bulan lalu sudah ready, tapi ternyata tim di Sarawak mereka tidak mendapatkan satupun PhD yang bersedia tinggal 6 bulan di
di wilayah. Di site-nya itu ya. Iya. Kalau saya di Donggala kemarin saya sudah survei, saya bilang jangan ada masalah. Sudah itu meriset masalah itu menyenangkan. Iya. Gitu. Tapi itu masalah, ternyata bukan kita juga. Di Asia Tenggara sebagian besar banyak orang yang sudah PhD nggak mau turun lagi di lapangan. Itu masalah besar. Nah, kalau anak-anak bisa, tapi kan pengetahuannya agak ini. Sementara standar di luar negeri itu mesti itu harus ada sertifikasi internasional apa semua. Nah itu jadi persoalan. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah dapat sertifikasi untuk peneliti riset kesehatan dan itu apa namanya? Saya menunggu terus sampai mungkin bulan 5 baru bisa berangkat kalau ini. Kembali lagi ke ini apa namanya? Ke Galesong. Ketika Makassar runtuh, itu berarti patronase berubah. Iya. Lalu orang-orang pindah, para bangsawan pengikutnya pindah, dan orang-orang pindah ini kebanyakan orang-orang militer, bangsawan militer. Jadi lalu mereka memilih kenapa ke Jawa? Karena kekuasaan ada di sana. Iya. Sana ada Mataram, VOC, dan perusahaan lokal. Iya. Mereka mencari tempat karena di sana juga komoditas putaran ekonomi ada di situ. Sementara jaringan-jaringan yang mereka sudah bangun sudah ada di situ. Jadi saya lihat di situ bagaimana Makassar yang kosmopolitan menjadi pesisir yang diawasi. Jadi tidak akhirnya mereka pindah semua. Dan eksodus militer ini bersama dengan para pengikutnya. Jadi ketika mereka pindah di wilayah pesisir, mereka akan mencari wilayah pesisir. Kenapa? Karena eksodus elit militer termasuk relokasi jaringan dagang. Jadi mereka mencari jaringan dagang baru apa semua karena mereka sudah punya pengalaman di situ. Jadi, lalu terakhir adalah pembentukan kantong-kantong komunitas apa semua. Makanya ketika kalau kita melihat laporan, bukan cuma laporan Belanda, kalau kita baca juga misalnya Babat Trunojoyo yang menjelaskan tentang Galesong tersebut, di situ dijelaskan bahwa di Babat itu diceritakan tentang bagaimana keberanian pasukan itu mengontrol wilayah-wilayah, dikatakan sebagai perampok. Padahal sebenarnya itu bukan perampok juga, itu pola yang umum di wilayah-wilayah ini karena penguasaan itu bagian dari kontrol, termasuk juga militer, termasuk juga bagaimana sama seperti sekarang mereka melakukan penaklukan dan menguasai ekonomi, mereka mencari patron atau menjadi patron dan juga di situ mereka juga menjadi bagian untuk kontrol. Jadi kekuatan itu kelihatan di situ. Sampai akhirnya mereka dilihat oleh kekuatan lebih besar yang dimana mereka bisa bekerja sama. Pada posisinya Karen Galesong ini adalah dia dilirik oleh Trunojoyo karena sama-sama melawan VOC, punya dendam yang sama. Jadi akhirnya mereka ini bisa masuk di situ. Jadi ada yang menarik bahwa Karen Galesong itu sebagai simbol diaspora bersenjata. Kenapa? Karena ya seperti tadi logistik. Karena kenapa mereka pilih Jawa, di sana logistik, di sana pasar jasa militer juga. Jadi mercenary, mereka seperti mercenary, tentara bayaran apa semua. Makassar si Rovers istilah itu kan ada si Rovers. Di Rovers Belanda ya. Lebih dekat mercenary sebenarnya. Saya nonton channel Keraton Jogja. Itu ada kan 3 pasukan yang ada pasukannya, pasukan Bugis, pasukan Daeng, lalu kemudian ada juga pasukan Patampulo. Kalau di websitenya Keraton Jogja yang saya baca, itu justru mereka tidak tahu pasukan Patampulo itu dari mana. Tapi kan kita juga kita mengenal pasukan Patampulo itu ya. Bagaimana menjelaskan ini dalam kaitan dengan tadi eksodus militer ya, eksodus militer. Di dalam masyarakat kita selalu ada cerita tentang pasti kenapa tidak mau sih mau ada istilah. Biar dulu.
orang-orang tokoh yang dianggap bersaudara. Iya. Iya. Ya, dan mereka walaupun mereka bukan saudara, seperti misalnya Hang Tua dan apa semua. Iya. Ada juga beberapa cerita misalnya tentang persaudaraan yang mereka bangun. Iya. Seperti itu. Jadi kisah Patampulo itu sama juga di sini ketika perampokan itu. Iya. Iya. Pagorda Patampulo juga ada. Iya, iya, Ada iya, ada iya, seperti iya, itu. iya, iya, Jadi iya. kemungkinan Kenapa Saya belum- angka 40 itu Mungkin sering disebut? Prof bisa menjelaskan Iya. lebih filosofi dari Contoh juga kan menggunakan rempah 40. Kenapa itu angka 40 untuk orang Makassar, Prof? Ada, Prof. Iya, itu saya dapat 60 beda. Iya. Mungkin Ya nanti. tapi menurut saya itu Patampulo itu lengkap. Nah, Walaupun tidak 40, Iya. tetapi begitu disebut Patampulo lengkap. untuk Itu sempurna itu. Jadi mungkin 28 atau 39 saya itu Patampulo. Rampa Patampulo, pasukan Patampulo. Iya, iya. Berarti ini mungkin kalau kompinya sudah lengkap Kompinya juga ini ya. Kalau dia tapi dari satu sisi militer. satu kompi itu batalion itu. Iya. Iya, 40 mungkin. Tapi tadi menarik itu saya kira. Sambil kamu bilang gitu, yang disebut sumber rujukan tahu. Jadi Prof. Iya. Uto bilang ini kan rujukannya. Kita harus istilahnya membuat sejarah yang juga jelas referensinya kan gitu. Itu menarik saya kira. Iya. Iya. Lanjut. Karena saya soal 40 tadi saya cuma Iya. tapi itu terekam kepada saya untuk menelusuri Betul. tersebut karena Betul. di dalam sumber-sumber itu ada banyak hal ternyata tidak menyebutkan hal tersebut. Iya. Kan? Iya. Itu. Jadi saya cuma menduga saja, tidak hanya asumsi karena kita semacam diskusi bukan Iya. ilmiahnya nanti kita Betul. ke belakang. Iya. Tapi kalau misalnya bilang ada prajurit Bugis dan Makassar, kan tidak selamanya Bugis dan Makassar ini. Iya. Fish. Iya, karena Wajo masuk dalam Konfederasi Makassar. Tentara Bangkalan Dinamo masuk di Itu menarik itu. menarik. Iya. Kita perhatikan juga. Nah, emang ada itu teks-teks konfederasi. Iya, Ada ya? itu di bukunya Anda sangat jelas menjelaskan hal tersebut. Oh, Iya. saya belum sampai ke Sangat. sana. Iya ya. Kalau kita maaf kalau saya dengarkan bahwa ketika Bangkalan Dinamo bergabung, maka Iya. bagian selatan itu runtuh. Ada 10.000, ya kan? Tapi itu terlepas dari kisah-kisah Right. relasi antara para kaum bangsawan yang kadang sampai ke sana jadi kayak persoalan siri masa itu. Iya. Itu. Iya. Kadang beda dulu toh. Betul. Ketika besar-besarnya kadang mereka mencari perempuan sampai ke sana, Iya. memburu anak gadis Iya, orang apa iya, semua. iya, Dan itu juga caranya para karang-karang dulu mempermalukan Arupalata misalnya, dengan mengambil selir-selirnya. Dan itu cara, salah cara untuk memakai siri orang. Walaupun akhirnya persoalannya adalah mereka akhirnya dibunuh, tapi mempermalukan bangsawan Iya. itu Bang. dianggap suatu keberhasilan juga. Asik. Sama misalnya ketika sebuah kerajaan terjadi perampokan, itu kan mempermalukan raja. Rampok dulu adalah kontrol terhadap terhadap istana, Stabilitas pemerintahan, ya. Jadi maaf saya biasa dengan cerita. Ketika misalnya di Makassar tidak beres, Iya. maka biasanya di Pulau Bangkeng banyak terjadi perampokan apa semua. Itu bukan perampokan itu hanya bagian dari mengontrol. Iya. Iya. Itu bagian dari kontrol untuk memperlihatkan bahwa Anda tidak beres. Dan itu selalu ada patron yang apa namanya? Di Ada balik bangsawan itu, di balik ya. itu. Makanya saya biasa. Dan itu ada Gerakan-gerakan semacam kontra intelijen Iya. begitu Iya. ya. dan itu ada di laporan-laporan Belanda banyak. Itu di Korman, di Takalar, itu di Memory van Overhaven, serah terima, selalu ada laporan-laporan tentang itu. Itu biasanya itu yang saya bilang juga ada yang pernah saya dihubungi orang-orang STPDN. Iya. Gitu. Kami bingung ini sebagai orang STPDN. Semakin maju pengetahuan, kok semakin bobrok pemerintahan. Iya. Right. Saya bilang kenapa? Karena kalian tidak punya catatan. Apa yang misalnya sudah dibikin oleh yang lama tidak diteruskan, langsung tiba-tiba bongkar di semua. Iya. Padahal seharusnya harus ada keberlanjutan. Semacam cetak biru begitu. Di memori itu ada catatan bahwa di sini saya sudah menanam di sini
pajaknya di sini, Iya. bahkan kepala perampoknya itu ada di sini. Iya. Jadi ketika berganti ke apa namanya kontrolirnya atau residennya, Pimpinannya ya. dia tinggal membaca itu. Iya. Tidak bikin tiba-tiba masuk tiba akal itu memimpin. Jadi saya bilang Ini jawab pintu. Ini menyangkut pemetaan ya. seperti itu. Masuk Dan akal, itu juga Iya. yang maaf, walaupun saya belum baca Pak Semesta Galeso, Iya, tapi iya. apa semua. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana melibatkan semua pihak Iya. itu untuk menuliskan Galeso Right. supaya kita mendapatkan Iya. form yang tepat. Bagaimana mau dibawa kemana Galeso? Iya, Karena kita bukan menafikan banyak Belanda pengetahuan Iya, mereka, iya. tapi para etnolog Iya. Prof mengajarkan ada Trekbundel kan, Iya. apa semua di ada Trekbundel itu, bagaimana Belanda mempelajari hukum-hukum, mempelajari etnografi masyarakat Iya. dan apa semua, Iya. untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat tersebut, Iya. sehingga mereka mudah mengatasi. Iya. Sama seperti ada laporan dari ketika setelah 1906 itu dikuasai penuh oleh Belanda secara pemerintahan, tetapi masyarakat selalu ribut apa semua. Ketika dihilangkan raja dan apa semua, akhirnya satu kontrolir suku Minasa namanya Hans Jan Frederici Iya. itu membuat laporan dan dibaca oleh gubernur, lalu dipertimbangkan bahwa ada bagusnya mengembalikan posisi raja. Makanya tahun 32 Mupanyuki dikembalikan, tahun 36 Aha. Imang-Imangi diangkat menjadi. Dan setelah itu 36 sampai 42 dianggap masa paling damai antara Belanda dengan ya. Kerjaan ini kan. karena mereka akhirnya dapat mianunya. Iya. Tapi begitu masuk Jepang, bongkar Iya, lagi. bongkar lagi, Iya, iya, betul. seperti itu. Jadi saya pikir itu bisa kita pinjam juga. Bagaimana misalnya konsep-konsep kebangsawanan, konsep-konsep masyarakatan yang ada di setiap wilayah Iya. itu harus diangkat. Jadi saya ingat lagi tahun lalu saya diundang di Semarang untuk membicarakan tentang proyek buku sejarah nasional. Saya bilang saya nggak setuju di depan Pak. Iya. Saya ngapain? Yang kita butuhkan adalah kajian tentang sejarah lokal. Iya. Karena kajian sejarah lokal lah kita baku tahu. Karena selama ini kita sendiri dalam antar masyarakat sendiri banyak perbedaan. Satu beda kampung saja, lain misu anunya. Itulah yang harusnya dikaji. Apalagi kalau tidak tercatat. Ya, tercatat. Jadi itu harusnya dikaji, dicatat apa semua supaya kita dapat pemahaman terhadap orang sebelah rumah kita. Karena hal sepele saya kan kita bertengkar. Dan kajian itu sampai sekarang tidak ada karena seragam semua dilihat. Seragam semua dilihat. Padahal kajian-kajian ini yang penting. Iya. Setuju saya itu. Ya. Sama seperti misalnya kita selalu melihat orang Makassar itu satu. Padahal ada sejarah di antara mereka sendiri yang kadang mereka tidak muncul. Orang Bugis juga seperti itu sendiri. Makanya kemarin ketika bilang luhur raya semua, saya cuma tertawa karena luhur raya terlalu banyak etnisitas. Coba aja sebentar itu. Jadi saya bilang, Ada tahu sih tapi harus diedit itu konten. Iya, menarik. Tapi iya, tapi saya kira perlu begitu ya. Saya peneliti harus objektif ya. saya nggak takut kalau ngomong soal itu. Ada peneliti ya. Saya punya datanya Iya. soal itu. Iya. Jadi kenapa kita penting untuk melihat bagaimana sumber-sumber masa lalu dikelola? Iya. Karena memang perlu dikritisi, misalnya yang dilakukan oleh ilmuwan Belanda itu Iya. dikumpulkan apa semua, memang tujuannya adalah untuk mengontrol Ya. apa semua, memang untuk misalnya sumber daya alam, bagaimana saya pernah menelusuri bagaimana mereka punya data tentang tambang apa semua Iya, potensi alam, iya. makanya mereka mati-matian mau kembali Iya. karena mereka sudah memetakan semua potensial tersebut. Tapi begitu Belanda hilang, pengetahuan itu juga hilang. Iya. Padahal kalau itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, itu bisa
Iya. Ini. Tapi masalahnya sekarang orang melihat tambang itu light towing. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi harusnya tidak selamanya apa yang diberikan dilakukan oleh Belanda itu jahat dalam konteks pengetahuan. Kalau kebijakan bisa jadi, tapi kalau pengetahuan itu bisa kita pinjam. Ada arsipnya. Ya, ada arsipnya, ada kontinuitasnya. Kalau di sini kan sekarang kita ini berubah terus punya ini apa namanya kebijakan pendidikan kita berdasarkan feeling, bukan lagi pengetahuan, feelingnya pejabat. Padahal harusnya itu pengetahuan itu harusnya punya apa sistematis yang jelas. Jadi ketika kami mempelajari arsip-arsip, kami kaget sendiri untuk melihat bagaimana ini menarik, termasuk Galesong juga. Bagaimana setelah misalnya selesai Galesong wafat, pilihannya bagaimana? Ada yang kembali dan mewariskan semangat itu di dalam memori masyarakat. Dalam cerita-cerita tentang kebesaran. Jadi ya, cerita itu kembali, saya yakin teks-teksnya tidak banyak, tapi memori yang diwariskan secara turun-temurun itulah yang dari para diaspora yang kembali itulah yang diteruskan kembali. Tetapi yang paling penting adalah selain diaspora yang balik itu adalah bagaimana jaringan-jaringan yang sudah dibangun oleh para diaspora militer ini kemarin. Itu bagaimana ada kampung-kampung yang pernah ditempati oleh bukan hanya di Jawa, ada di Kalimantan, di apa semua, itu yang perlu kan ada kampung, kalau nggak salah orang Galesong itu ada di Kalimantan itu kampung Juku Eja. Itu katanya orang Galesong yang bikin seperti itu ya. Jadi bagaimana semangat itu kita kembalikan, pengetahuan itu kita kembalikan semua, termasuk tentang bagaimana Patorani dan apa semua, dan bagaimana juga pluralisme orang-orang di Galesong, orang-orang di Takalar maksud saya, termasuk di Galesong itu saya kemarin baca satu skripsi mahasiswa saya, di situ ada nama dia Patorani, tapi namanya Ituang Daeng siapa itu saya lupa. Banyak sih. Iya, Ituang Igading. Gimana? Saya kadang nanya, apakah dia asli Galesong? Kan asli. Karena kata tuang itu pasti biasanya Melayu. Iya. Tuan dari tuan ya. Iya, tuan. Ya. Iya. Jadi begini, kami ini asal usul namanya Tuan Incek Daeng. Ada silsilahnya dari Syekh Yusuf itu kemudian turun-turun Tuan Incek Daeng. Kenapa Tuan? Karena ada turunan Arab. Incek, kenapa Incek? Karena istri dari Tuan Tasalamaka itu dari Melayu. Ada makam yang di pulau itu, Prof, yang Ince apa ya? Ada makam di... Iya. Tuan Incek Daeng ya karena Makassar. Jadi di Galesong ini benderanya itu Tuan Incek Daeng. Jadi kalau ada nama Tuan itu karena menganggap bahwa kami turunan Arab. Kawin dengan orang Melayu, istrinya, anaknya itu Rio ya, Sultan Rio pernah datang sini. Karena saya katakan kami ada hubungan dengan siapa Tengku Parameswara ya, datang sini dengan saya mau sekali atur itu anaknya, anak satu-satunya perempuan itu Parameswara itu yang mulia dengan anaknya juga sing tapi tidak jadi karena saya mau kembali itu bahwa Syekh Yusuf itu kawin di sana. Jadi itu salah satu turunan kami. Dan sekedar info, disertasi saya itu membahas tentang orang Melayu. Dan itu sudah terbit di Malaysia, di penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka. Sayang bukunya agak sulit didapat. Saya biasa kalau ke sana dapat 3, dapat 2. Itu saya membahas mulai dari abad 16 sampai abad pertengahan 20. Jadi 3,5 abad saya kerjakan dengan macam-macam sumber, mulai sumber Portugis, Belanda, Melayu dan apa semua. Dan situ saya melihat bagaimana orang-orang Sulawesi Selatan
sangat menghargai pluralisme. Bahkan begitu saya selesai proposal saya langsung bilang terbitkan di sini. Kenapa? Selama ini kisah tentang diaspora Bugis Makassar di Tanah Melayu itu sangat banyak. Tapi saya kayaknya sendiri yang nulis tentang itu. Ada sih Ibu Heather Sutherland itu menulis tapi satu artikel di satu Jose William Cummings dari naskah awal. Tapi saya yang lebih lengkap. Saya mengelola sumber-sumber tersebut sampai ke tahun 50. Jadi melihat bagaimana termasuk Pak Mulis Pak ini. Itu Koneksi itu ya maksudnya, koneksi ya, Bugis. Pak Sarul apa semua. Saya bisa ceritakan dari neneknya sampai itu garisnya kelihatan semua. Jadi burung terlalu pemada tuang juga betul ya. sama cerita tentang Sandro Bone itu bahwa iya. di sana Islam lebih duluan, masjid lebih duluan di sana dibanding yang lain. Tapi karena dia fasal, makanya hal tersebut tidak diangkat. Makanya kisah tentang pengislaman itu selalu terkait dengan kerajaan yang lebih besar. Untuk sebagai dia patron. Itu nih tadi kita bilang pentingnya menulis sejarah lokal. Ya, itu supaya pengetahuan itu muncul, apa semua, dan kita bisa mengkritisi kembali apa yang ada. Kalau itu dibiarkan terus, maka saya pikir percuma kita hidup di masa modern ini dengan akses yang lebih gampang. Tapi kita masih memegang pengetahuan yang lama. Itu bias juga kemudian. Dan bias, ya. Dan saya rasa masih yang bias. Saya sendiri melihat pernah membaca satu tentang karya, pas saya lihat lagi di pustakaan Leiden itu, kok sama dengan karya salah satu profesor. Saya lihat, kok sama begitu. Saya lihatkan ini bahannya. Itu enggak, sepertinya disertasi itu enggak capek-capek amat dia kerja. Itu sebenarnya. Itu bikin. Dan saya kadang juga mungkin mengusulkan, ya mungkin Prof bisa kepada pemerintah daerah. Mungkin kita tidak perlukan pejabat berkunjung ke luar negeri, misalnya ke Leiden. Tapi saya membayangkan ada ilmuwan, akademisi, 6 bulan mau saja di pustakaan Leiden, mencari bahan-bahan. Banyak sekali dia bisa bawa pulang. Dan itu bisa menjadi potensi pariwisata. Sama seperti sekarang yang saya kerja tentang Ajonga. Itu alhamdulillah direspon sama Maros. Karena itu bagian dari Geopark. Jadi makanya kemarin sama mahasiswa itu kita presentasikan tentang bagaimana mengembangkan potensi Ajonga di Tompo Bulu. Langsung WR4 itu bilang, perhatikan gitu. Karena dia bagian dari Geopark. Saya ngomong sama pariwisata, bahkan kami di Facility Villa untuk meriset di sana. Lalu hilirisasi proyek kemarin di kementerian, sementara kami tunggu ini semua. Kemarin juga dari kementerian dapat pembiayaan juga untuk nulis bukunya apa semua. Jadi saya bilang sama adik-adik, jangan takut. Ketika saya mulai meneliti, ini semua orang ketawai Kak. Sekarang ini saya yang ketawai orang.